Bagi kamu yang sedang melihat video ini, pastikan jangan di-skip ya videonya. Karena di video ini, kamu akan menemukan informasi menarik seputar bahasa Indonesia. Jadi, pastikan kamu menonton sampai habis ya. Oke? Sebelum kami memulai ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Claudia Burmanurung. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Febrianti Hutasoid. Halo, perkenalkan nama saya Eriska Elgrita Hutabadia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Prina Tasawid. Perkenalkan, nama saya Rosalina Borurambe. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Yohana Wulandari Tahayan. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Desmodi Angelia Syanipar. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Risdayanti Bormanalu. Hai teman-teman, saya Santiti Ermina Simanora. Kami merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2018 Universitas HKBP Nomensen Medan. Di video kali ini, kami akan membahas tentang eksistensi bahasa Indonesia di generasi milenial, yakni sebagai tugas pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Vina Syanipar, MPD. Baiklah, di sini kami akan membahas materi kami tentang eksistensi bahasa Indonesia di era generasi milenial. Yang kita ketahui bahwasannya keberadaan bahasa Indonesia di era generasi milenial banyak menuai pendapatan dan permasalahan. Permasalahan itu timbul karena kemajuan teknologi di dunia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, sehingga setiap jangkauan individu memiliki sosial yang semakin luas. Generasi milenial sudah berkecimpung di dunia teknologi semenjak di bangku pendidikan. Bahasa Indonesia adalah sebagai identitas bangsa yang menjadi konsep dasar generasi milenial dalam menuntut ilmunya. Generasi milenial juga dikenal dengan kreativitas mereka yang ingin berbeda dengan apa yang sudah ada, di mana mereka berupaya untuk menimbulkan sesuatu yang baru dalam segala aspek, salah satunya adalah bahasa Indonesia itu sendiri. Kreativitas generasi milenial dalam berbahasa Indonesia dapat kita lihat dengan adanya kosakata yang tidak pernah atau tidak lazim digunakan dalam berkomunikasi menjadi lazim digunakan karena keunikannya menurut mereka. Generasi milenial dalam berinteraksi mengalami kontaminasi bahasa, yang dimana kontaminasi bahasa berarti percampuran bahasa lain dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kontaminasi ini berdampak langsung dalam keberadaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kontaminasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tuntutan dari kewajiban seorang siswa saja, melainkan rasa ingin tahu mereka terhadap bahasa asing yang kian meninggi, pengaruh pergaulan yang mereka bahwa bahasa asing tersebut dapat menjadikan mereka seseorang yang berkelas di mata orang banyak dan pengaruh bahasa yang digunakan oleh orang tua mereka pada kehidupan keluarga. Hal ini merupakan bukti bahwa generasi milenial mempunyai rasa ingin tahu dan kreativitas dalam aspek berbahasa. Kreativitas melalui teknologi mempermudah jangkauan interaksi antar manusia, juga membantu keberadaan bahasa Indonesia semakin luas. Selanjutnya, bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari menjadi perhatian generasi milenial serta kita semua.
Karena kurangnya pengetahuan terhadap bahasa Indonesia tersebut, kurangnya pengetahuan itu menyebabkan bahasa Indonesia yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia menjadi berkurang. Budaya juga mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sesama manusia. Pada era generasi milenial, terdapat beberapa budaya menganggap bahwa bahasa Indonesia mereka memiliki tingkat kesopanan yang tinggi dalam berkomunikasi di daerah milenial. Hal yang harus dilakukan untuk menanggapi permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah dengan cara menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia kepada generasi milenial sebagai perantara mereka dalam berkomunikasi melalui media atau dengan kegiatan yang bersifat menumbuhkan rasa semangat dalam berbahasa Indonesia. Contohnya seperti lomba cipta puisi dan lomba cipta cerpen dan lain sebagainya. Hal lain yang penting untuk tetap menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era generasi milenial adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bahasa merupakan salah satu jati diri bangsa yang harus dipertahankan agar setiap individu mempunyai prinsip yang kuat untuk berbahasa Indonesia. Eits, jangan salah, ada yang lebih penting untuk tetap menjaga eksistensi bahasa Indonesia, yaitu dengan cara dari diri kita sendiri untuk terlebih dahulu mencintai bahasa Indonesia. Eits, jangan di skip dulu ya, karena ada info penting buat kamu. Bagi kamu yang masih bingung mencari kampus ataupun gagal masuk kampus negeri, jangan khawatir, kamu bisa berkuliah di kampus swasta. Oh iya, ada info penting loh. Bagi kamu yang masih bingung mencari kampus ataupun gagal masuk kampus negeri, jangan khawatir, kamu bisa mencoba berkuliah di kampus swasta. Di Sumatera Utara, ada kampus swasta terbaik yang bisa kamu pilih. Salah satunya, kampus Universitas HKBP Nomensen Medan. Kampus Universitas HKBP Nomensen banyak menyediakan berbagai jurusan, salah satunya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. FKIP UHN juga menyediakan banyak program studi berjenjang S1 bagi para calon guru. Salah satu program studinya yaitu Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Program studi ini memiliki visi, yaitu lulusan yang bertanggung jawab, beretika, bermoral, rasional, dan cerdas baik dalam aspek keilmuan maupun di tengah-tengah masyarakat, serta memiliki misi melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan di masyarakat. Dalam artian bahwa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tidak sekedar menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dalam kehidupan kampus yang meliputi kurikulum pendidikan, metodologi ilmiah sebagai bekal mahasiswa di luar kampus dalam wujud partisipasi kegiatan kemanusiaan di masyarakat. Untuk itu, segera daftarkan diri Anda ya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di kampus Universitas HKBP Nomensen Medan. Kami tunggu ya. Salam Pro Deo et Patria.